mempelajari dan memahami isim dhamir atau kata ganti di dalam bahasa Arab, dalam mempelajari bahasa Arab itu sangat penting sekali. Jadi kalau Anda tidak sampai paham dan mengerti penggunaan kata ganti di dalam bahasa Arab, maka Anda nanti akan kesulitan dalam memahami perubahan-perubahan kata kerja dan juga kata benda yang disesuaikan dengan kata gantinya. Maka mari kita belajar tentang isim dhamir. Jadi orang Arab menggunakan isim dhamir atau menggunakan kata ganti ini berbeda dengan kita orang Indonesia atau mungkin juga bangsa lain atau negara lain. Jadi dalam bahasa Arab, orang Arab itu tidak sesimpel kita ya, menggunakan kata ganti. Kalau kita kan menggunakan kata ganti itu pertama ada saya. Saya berarti adalah orang yang berbicara. Kemudian ada kamu atau kalian. Nah, level kamu atau kalian ini adalah pihak yang diajak berbicara oleh saya. Kemudian yang ketiga ada dia atau mereka. Dia dan mereka ini adalah pihak ketiga yang bukan orang yang berbicara dan juga bukan pihak yang diajak berbicara. Dia mereka ini pihak ketiga. Nah, jadi hanya ada 5 ya di dalam bahasa kita kata ganti itu. Lah, kalau di dalam bahasa Arab ini berbeda dengan kita dan jumlahnya jauh lebih banyak kata ganti di dalam bahasa Arab. Mengapa? Karena di dalam bahasa Arab kata ganti ya isim dhamir itu pertama adalah mempertimbangkan jenis muzakkar dan muannasnya. Ada muzakkar, ada isim muzakkar atau kata benda muzakkar, ada isim muannas atau kata benda muannas. Kata benda muzakkar itu apa? Di video selain ini sudah pernah saya singgung bahwa kalau manusia berarti dia adalah berjenis laki-laki, jantan gitu ya. Kalau perempuan kalau muannas untuk manusia berarti berjenis perempuan. Ya, nama perempuan ya. Itu termasuk nama seorang wanita itu termasuk isim yang muannas. Lah, kalau selain manusia maka isim muzakkar ini yang tidak di akhir katanya tidak ada tamar butoh ya. Tamar butoh ini yang bulat atau yang begini. Nah, ini tamar butoh namanya, yang bulat. Ini tidak ada dalam isim muzakkar kalau untuk selain manusia. Kalau muannas yang selain manusia maka tandanya adalah ada tamar butohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi pertama mempertimbangkan muzakkar dan muannas. Oke. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan kuantitas. Kuantitas itu isi ya, jumlahnya. Jadi kalau dalam bahasa kita cukup saya, kamu atau kalian, dia atau mereka. Ya. Maka di sini tidak kelihatan muzakkar muannasnya tidak kelihatan. Nah, karena tidak ada tanda-tandanya, tapi kalau dalam bahasa Arab ada. Yang kedua adalah tadi saya sebutkan mempertimbangkan kuantitasnya atau isinya. Jadi ada dalam bahasa Arab itu ada isim mufrad, ada isim musanna ya, mufrad, musanna, dan ada jamak. Nah, kalau muzakkar muannas ini ya adalah melihat isim dari segi jenisnya, jenis muzakkar dan jenis muannas. Kalau mufrad musanna jamak ini melihat isim ya, melihat kata benda dan juga kata ganti. Ini melihat dari segi isinya atau kuantitasnya. Kalau mufrad ini adalah kata benda atau isim
yang isinya adalah satu, tunggal. Ya, jadi ada sendiri, ada bentuknya sendiri dalam bahasa Arab. Kemudian musanna ini isim atau kata benda yang isinya adalah dua. Nah, dia lebih dari satu, dua, ya, tetapi dia berbeda dengan jamak. Kalau jamak ini isim atau kata benda yang isinya adalah tiga atau lebih. Nah, dalam bahasa Arab, ya, isim mufrad dia itu akan berubah menjadi lebih dari satu, yaitu dua atau tiga atau lebih. Dia punya bentuknya sendiri. Jadi musanna ini meskipun jumlahnya lebih dari satu, yaitu dua, tetapi dia bentuknya ada sendiri dan tidak sama dengan jamak. Jamak itu tiga ke atas, ya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan jumlah atau banyaknya jumlah isim dhamir dan menjadi pertimbangan penggunaan dalam isim dhamir di dalam bahasa Arab. Oke, jadi sekali lagi, penggunaan isim dhamir dalam bahasa Arab itu adalah pertama mempertimbangkan jenisnya, muzakkar dan muannasnya. Yang kedua adalah mempertimbangkan isinya atau kuantitasnya. Ya, ada yang mufrad yaitu yang bendanya satu, ada yang musanna yaitu yang bendanya dua, dan ada jamak yaitu bendanya yang tiga atau lebih, ya, 4, 5 dan seterusnya. Nah, maka jumlah isim dhamir itu menjadi tidak sesederhana seperti dalam bahasa kita ini, yang hanya saya, kamu atau kalian, dia atau mereka, ya, tapi lebih dari ini. Oke, mari kita lihat bagaimana jumlah atau bentuk isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Oke, para pemirsa, pada kertas ini saya tuliskan isim dhamir, bentuk dan jumlahnya. Silakan amati tulisan yang berwarna merah ini. Ya, kalau dihitung ada 14 baris. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma, antum anti antuma, antuna, ana nahnu. Nah, ini jumlahnya 14. Mengapa banyak sekali? Nah, sekali lagi saya tekankan karena itu mempertimbangkan pertama jenisnya yaitu muzakkar dan muannasnya. Yang kedua adalah mempertimbangkan isinya, kuantitasnya, yaitu mufrad, musanna dan jamak. Oke, saya jelaskan di sini. Jadi kata ganti itu kan ada tiga, ya. Kalau dalam pembagian secara umum, ada kata ganti yang pertama, ada kata ganti kedua, nih, ada kata ganti ketiga, gitu ya. Kata ganti pertama berarti adalah pihak yang berbicara. Kata ganti kedua berarti pihak yang diajak bicara. Dan kata ganti ketiga yaitu pihak yang tidak berbicara, yang bukan pembicara, dan juga yang tidak diajak bicara. Dimulai dulu dari kata ganti yang ketiga. Nah, kata ganti yang ketiga ini dalam bahasa Arab itu disebut ghaib atau ghaibah, ya. Ghaib itu kan berarti yang tidak diajak bicara. Nah, berarti pihak ketiga yang tidak ada di dalam perbincangan. Nah, kata ganti ketiga ini disebut ghaib dan ghaibah. Ada berapa jumlah kata ganti yang ketiga di dalam bahasa Arab? Yaitu ada 6. Ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Ada 6. Mengapa ada 6? Karena kata ganti ketiga ini dilihat dari jenisnya, maka ada jenis yang muzakkar dan ada jenis yang muannas. Nah, yang muzakkar ada 3. Ya. Kenapa yang muzakkar ada 3?
karena ada yang mufrad yaitu huwa, artinya dia muzakkar, dia tapi untuk muzakkar. Yang kedua ada huma, yaitu isi musannanya, isi musanna ini huwa, huma, yaitu mereka berdua. Kemudian ada hum, mereka banyak ya. Banyak ini berarti isinya 3 atau lebih. Nah, maka jumlahnya ada 3 yang muzakkar, yang ghaib muzakkar. Nah, kemudian yang ghaib yang muannas ya, ini juga ada 3. Kenapa? Karena ada yang mufrad, ada yang musanna, dan ada yang jamak. Mufrad ini hiya, artinya dia, tapi untuk muannas. Huma, artinya mereka berdua untuk muannas. Dan hunna, mereka banyak untuk muannas, jamak ya. Maka ini mufrad, muzakkar, dan jamak. Nah, ini yang menjadikan kata ganti ketiga ini jumlahnya menjadi 6. Oke. Kemudian yang kedua adalah kata ganti untuk pihak kedua. Dalam bahasa Arab disebut mukhatab atau mukhatabah. Artinya adalah yang diajak berbicara. Nah, ini juga jumlahnya ada 6, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Mengapa ada 6? Sama seperti yang ghaib tadi ya, karena ada yang mufrad, yang karena ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Muzakkar ini ada yang mufrad yaitu anta, kemudian ada yang musanna yaitu antuma, ada yang jamak yaitu antum, anta kamu, antuma kalian berdua, antum kalian, kaliannya banyak, 3 ke atas. Nah, ini untuk muzakkar. Dan yang muannas juga ada yang untuk mufrad yaitu anti, dan ada yang untuk musanna yaitu antuma, dan ada yang untuk jamak yaitu antunna. Anti kamu berarti untuk muannas, kamu perempuan. Antuma kalian berdua, dan antunna kalian banyak. Nah, maka jumlah isim dhamir atau kata ganti pihak kedua ini ada 6. Kemudian yang terakhir adalah kata ganti untuk pihak pertama. Pihak pertama berarti kata ganti untuk pihak yang sedang berbicara atau yang sedang melontarkan pembicaraan. Di sini ada 2, ana dan nahnu. Baik untuk yang muzakkar maupun muannas bentuknya sama. Ana untuk saya berarti 1. Baik itu sayanya muzakkar ataupun sayanya muannas. Dan nahnu ini untuk 2 ke atas ya. Kalau 2 orang yang berbicara, kami ya, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Baik itu untuk muzakkar dan muannas. Maka kata ganti ke-1 ini jumlahnya ada 2, yaitu ana dan nahnu. Demikian penjelasan tentang isim dhamir.